Mari kita belajar bersama-sama, tetap semangat dan rajin belajar. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di tempat wisata, subtema 4, pembelajaran 3. Langsung saja dilihat materinya, disimak baik-baik ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Benny bermain ayunan di taman kota. Ayo kita mengamati bersama-sama. Amati gambar berikut dengan cermat. Kalian amati dulu ya gambarnya. Baik, apa yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas anak-anak? Ya, benar. Yang sedang mereka lakukan pada gambar di atas adalah bermain ayunan di taman kota. Pintar. Selanjutnya, ayo kita membaca bersama-sama. Bacalah teks berikut ini dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kita simak ya baik-baik. Bermain di taman kota. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Benny bersama teman-temannya main di taman kota. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Benny, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayunkan. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayunkan juga. Lalu di belakang Benny berdiri Edo untuk mengayunkan. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayunkan. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan perlahan. Setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan, mereka bergantian bermain ayunan. Nah, begitulah isi teks berikut ya anak-anak. Selanjutnya, ayo kita menulis bersama-sama bagaimana hasil terkaanmu tadi. Lalu, apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Langsung saja kita simak ya anak-anak. Yang pertama adalah berapa ayunan yang terdapat di taman kota. Yang kedua adalah kemana Benny dan teman-temannya melanjutkan liburan. Lalu yang ketiga, siapa yang mengayunkan ayunan Lani? Lalu yang keempat, bagaimana cara mereka bermain ayunan? Yang kelima, bagaimana cara mereka mendorong ayunan? Begitulah contoh 5 pertanyaan tentang teks bacaan bermain di taman kota. Pintar. Selanjutnya, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bermain di taman kota. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak dan disimak baik-baik. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny? Ya, yang sedang dilakukan Benny adalah bermain di taman kota bersama teman-temannya. Lalu yang kedua, siapa yang duduk di ayunan paling kanan? Yang duduk di ayunan paling kanan adalah Lani. Lalu yang ketiga, siapa yang duduk di ayunan paling kiri? Iya, pintar. Yang duduk di ayunan paling kiri adalah Udin. Lalu yang keempat, siapa yang mengayunkan ayunan Benny? Pintar. Yang mengayunkan ayunan Benny adalah Edo. Lalu yang kelima, siapa yang mengayunkan ayunan Siti? Iya, yang mengayunkan ayunan Siti adalah Mei. Nah, begitulah isi teks tersebut ya anak-anak. Kalian pintar-pintar ya. Kita lanjut ya. Nah, di sini ayo berdiskusi bersama-sama. Karena kalian berada di rumah, kalian boleh berdiskusi dengan ayah, mama atau kakak. Nah, di sini Bu Guru jelaskan dulu ya, kalian simak baik-baik. Diskusi dengan temanmu atau diskusi dengan kakak, ayah, atau mama. Di sini ada kolom, kalian harus mengisi titik-titik di kolom
berikut. Kata dan maknanya. Kata taman maknanya yaitu tempat yang menyenangkan yang berisi bunga dan tanaman lainnya. Lalu kota maknanya adalah daerah pemukiman. Lalu ayunan maknanya adalah mainan untuk berayun-ayun. Nah, di sini kita buat kalimat dengan 3 kata di atas ya anak-anak. Disimak ya. Yang pertama, taman. Kalimatnya, setiap sore saya selalu bermain di taman. Lalu yang kedua, kota. Kalimatnya, udara di desa lebih dingin daripada udara di kota. Lalu yang ketiga, kalimatnya ayunan. Sudah lama sekali saya tidak bermain ayunan. Begitulah isi kalimat tersebut ya anak-anak. Selanjutnya, nah di sini ada percakapan antara bu guru dan siswa. Bagaimana anak-anak? Senangkah kalian bermain ayunan? Sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang keragaman benda pada ayunan. Begitu kata bu guru. Edo, Lani, Mei, dan Siti menjawab serentak hore. Selanjutnya, nah ayo kita mengamati bersama-sama. Amatilah gambar berikut ya anak-anak. Ayo kita mencoba bersama-sama. Lakukanlah pengamatan sederhana berikut, yaitu keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahannya adalah tali ayunan, tempat duduk ayunan, dan tiang ayunan, yaitu lalu petunjuknya. Yang pertama, amatilah alat dan bahan satu per satu. Lalu yang kedua, isilah titik-titik di bawah ini. Nah, di sini ada hasil pengamatannya. Kita bersama-sama ya. Yang pertama, nama benda, yaitu nama bendanya apa ya? Ya, tali ayunan. Ciri-cirinya terbuat dari besi kecil yang kuat. Lalu bentuk bendanya panjang. Selanjutnya yang nomor 2, nama bendanya tempat duduk ayunan. Nah, ciri-cirinya adalah berwarna biru dan terbuat dari kayu. Bentuk bendanya adalah segi 4. Lalu yang ketiga, nama bendanya adalah tiang ayunan. Ciri-ciri bendanya terbuat dari besi yang kuat. Bentuk bendanya panjang. Pintar ya, kita sudah menyelesaikan hasil pengamatan. Lalu di sini berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Selanjutnya, nah di sini ada percakapan antara Beni dan Lani. Lani bertanya, Beni coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Beni menjawab, benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luar ya. Selanjutnya, ayo membaca bersama-sama. Bacalah teks di bawah dengan benar. Dayu dan Edo. Ayo kita membaca bersama-sama. Bacalah teks di bawah ini dengan benar ya. Mei, aku sudah menggunakan 14 skop pasir. Pasir yang kugunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa skop pasir yang kugunakan masing-masing ya? Mei menjawab, oh begini, 14 skop pasir kita bagi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 skop pasir dibagi dengan 2 jenis pasir, sehingga masing-masingnya ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 sama dengan 7 anak-anak. Jadi 2-nya ada 7 kali. Pintar dan mudah ya. Semoga kalian memahami. Selanjutnya, ayo kita berkreasi. Nah, buatlah kotak tisu dari kertas karton ya. Caranya mudah anak-anak. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil ya. Lalu sediakan lem,
pasir warna terang dan pasir warna gelap. Olesi bagian luar kotak tisu dengan lem. Taburkan pasir di seluruh bagian luar kotak tisu. Kreasikan antara pasir warna terang dan pasir warna gelap. Selamat mencoba ya. Kalian boleh mencoba di rumah untuk membuat kotak tisu buat di rumah kalian. Semangat. Selanjutnya, wah, di sini ada tugas anak-anak di halaman 200. Kalian kerjakan sendiri ya. Boleh minta bantuan kakak, ayah, atau mama, tetapi tidak boleh dikerjakan atau dituliskan oleh kakak, ayah, atau mama ya. Kalian harus nulis sendiri di buku tematik atau buku paket tematik ya anak-anak. Semangat ya. Ingat, jangan ditulisin, harus menulis sendiri. Selanjutnya, ayo kita membaca bersama-sama. Bacalah teks berikut dengan cermat ya. Disimak baik-baik ya. Katanya tali ayunan ini ada sebanyak 72 kali untuk menggantungkan ayunan. Ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya? Banyak ayunan di setiap baris. Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bilangan. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan membagi 3 kali itu. Begitu kata Bu Guru. Bagaimana caranya, Bu? Nah, caranya mudah kok Ananda. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan bilangan 9. Hasilnya baginya dibagi dengan bilangan 2. Baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan titik-titik. Nah, di sini kamu harus membagi angka 72 dan angka 9. 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, angka 8 ini baru kalian bagi dengan angka 2, maka hasilnya 4. Nah, di sini maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi ada 4 ayunan dalam setiap baris ya. Mudah ya anak-anak. Alhamdulillah di sini juga masih ada tugas halaman 203. Kalian berlatih ya di rumah ya. Kalau masih bingung atau tidak bisa, boleh tanya atau meminta bantuan kakak, ayah, dan mama. Kalian kerjakan sendiri, menghitung sendiri, menulis sendiri. Tidak boleh dikerjakan ayah, kakak, dan mama. Tidak boleh juga ditulisin. Oke, semangat ya. Boleh juga tanya Bu Guru. Selanjutnya, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini subtema 4 pembelajaran yang ketiga sudah selesai anak-anak. Semoga bermanfaat dan kalian mudah memahami. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan memakai masker ketika keluar rumah dan berpergian jauh. Bu Guru pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.